Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang membuat desain mengolah teks untuk keperluan clothing brand ya. Biasanya kan kita pengen bikin desain pakai teks nama brand kita, itu masih agak bingung nih mau diolah kayak apa, mau dibuat kayak apa, biasanya kan kayak gitu. Nah, makanya dengan video ini aku pengen kasih tutorial dan beberapa referensi untuk pengolahan teks desain menggunakan CorelDRAW. Di sini aku sudah punya beberapa sampelnya. Ini terinspirasi dari salah satu video ya, dari channel ini ya, Photoshop tutorial. Namun di sini dijelaskan menggunakan Photoshop. Nah, aku buat menggunakan versi Corelnya. Dan teman-teman yang pengen lihat cara pakai Photoshop ya bisa mampir ke channel ini. Yang pakai CorelDRAW bisa simak video ini juga. Oke, gitu aja dulu tanpa harus banyak basa-basi. Kita masuk ke tutorialnya setelah yang satu ini. Oke, ada yang pertama itu efeknya seperti ombak seperti ini, mirip dengan yang ini tapi beda pengolahannya ya. Oke, kita langsung saja buka CorelDRAW-nya, new file, kemudian setting aja seperti ini. Oke, kita masukkan bahannya. Nah, ini bahan referensi ya untuk belajarnya, jadi biar nanti aku menjelaskannya juga enak dan teman-teman bisa memahami tools apa saja yang aku pakai. Pertama yang disiapkan yang sudah pasti adalah teksnya, bebas ya, teksnya disesuaikan aja. Aku pakai kata tracing, untuk fontnya aku pakai Helvetica. Oke, seperti ini. Kemudian duplikat menjadi 1 2 3 4 5 ya. Kita duplikat menggunakan 5 menggunakan Ctrl D atau copy paste seperti ini. Nah, ini Ctrl D. Oke. Setelah sudah 5 seperti ini, kita buat rata tengah ya. Aku munculkan shortcutnya dulu ya, lupa. Nah, oke, di sini shortcutnya sudah muncul supaya teman-teman bisa tahu shortcut apa aja yang aku pakai ya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita group keseluruhannya seperti ini. Kemudian masuk ke menu smear tool ya, ada di bagian ini. Kita pilih smear tool. Oke, kita ungroup lagi. Untuk backupan kita copy paste dan seleksi keseluruhannya, dan kita convert ke kurva, Ctrl key, kemudian pilih weld untuk menjadi satu kesatuan curve ya. Dan jangan lupa untuk memunculkan objeknya dengan cara masuk ke menu Windows, pilih Docker, pilih menu objek di sini. Oke. Setelah sudah, kita masuk ke smear tool lagi. Oke, masuk ke smear tool, kemudian kita tarik-tarik seperti ini ya. Nah, oke. Dan untuk smear toolnya juga teman-teman bisa atur-atur lagi. Nah, pokoknya banyakin eksperimen sampai hasilnya sekiranya sudah sesuai ya. Oke, nah ini untuk pressernya, jadi tekanannya apakah mau tinggi atau tidak. Kita akan coba kalau pakai 100%. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya penggunaan toolsnya. Karena ini kurang rapi, kita akan coba ulangi lagi prosesnya. Untuk masih ada backupnya kan. Oke.
convert, masuk smear tool. Oke, kita bisa coba lagi, kita tarik-tarik. Untuk ukuran smear toolnya kita bisa kecilin lagi sampai kita coba di angka 25. Nah, oke, baru jadi ya. Ternyata tadi kesalahannya itu kita di ukuran smear toolnya. Oke. Nah, kalau seperti ini kan lebih enak ya. Oke. Kita naikkan lagi menjadi 45. Pokoknya banyak-banyak eksperimen aja terhadap si toolsnya ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang menggunakan pen tablet atau pen display bisa menyalakan pen pressernya di sini ya. Kalau misalkan hanya pakai ini apa namanya, hanya pakai mouse ya nggak apa-apa, nanti bisa pelan-pelan aja mengikutinya. Oke, seperti ini ya. Untuk tekniknya sama seperti itu, tinggal kasih background, kemudian kita kasih warna putih, backgroundnya hitam. Nah, sudah jadi seperti ini untuk efek yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke efek yang kedua. Nah, yang kedua itu seperti ini ya. Kalau yang ini kita coba bisa pakai envelope tool. Nah, kita geser dulu, kemudian kita posisikan di sini. Teksnya kita samakan aja seperti tadi. Oke, ini teksnya bebas ya, disesuaikan aja dengan nama brand masing-masing. Untuk fontnya kita pakai Arial Black. Oke, kerapatannya kita bisa pakai shape tool, tarik seperti ini. Nah, oke ya. Selanjutnya tinggal kita besarkan. Nah, ini kan pakainya line ya, jadi kita bisa pakai kontur, tarik seperti ini. Kemudian round bagian ini kita setting, disesuaikan aja ukurannya sekiranya yang sudah pas ya. Oke, kita break apart, Ctrl K. Setelah sudah, nah ini kan ada dua objek nih, antara bagian hitam dan hasil konturnya. Nah, kita akan potong seperti ini. Objeknya kita seleksi, kemudian shift, kemudian pilih bagian outline, kita pilih back minus front. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah sudah jadi, tinggal kita duplikat aja atau bisa copy paste, sesuaikan jaraknya seperti ini ya. Nah, setelah sudah jadi, tinggal kita satukan atau kita backup dulu, copy paste, kemudian kita satukan dengan pakai weld. Nah, seperti ini, dan kita coba buat efeknya ya. Kita bisa pakai envelope, kemudian kita seleksi semuanya, garisnya kita beberapa titik kita hapus. Oke, nah kita lakukan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi si panahan bagian panahnya ini kita atur-atur aja supaya bisa ada efek bergelombang seperti itu ya. Pokoknya disesuaikan aja posisinya dengan selera gelombang masing-masing ya. Kalau misalkan gelombangnya pengen gimana-gimana, tinggal diatur-atur aja. Oke, nah
Efek kedua sudah selesai, tinggal kita kasih background. Kita kasih warna kuning ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita sudah jadi dua. Setelah itu tinggal yang selanjutnya. Nah, ini ada neon effect ya. Oke. Nah, yang neon effect kita buat juga teksnya. Oke, kita singkirkan dulu bagian ini. Neon efeknya kita buat dulu teksnya, pakai kata tracing juga. Nah, untuk fontnya kita bisa pakai font Moon. Nah, ini yang tipis seperti ini ya. Oke, kita buat kontur. Nah, ini untuk kontur pertama. Wah, ini ada bagian yang nggak kena, kenapa ini? Oke, jika menemukan kasus seperti ini, coba kita ganti fontnya dengan Calibri aja deh, pakai fontnya. Oke, kita coba lagi. Jaraknya juga boleh ya, kalau misalkan mau dibuat agak renggang. Nah, kita tarik konturnya, modenya kita pilih round seperti ini, dan disesuaikan. Yang pertama itu tipis ya. Nah, oke. Setelah sudah seperti ini, kita pisahkan dengan cara Ctrl K. Kemudian kita kontur lagi. Nah, kalau tadi kan ukurannya kecil, sekarang kita buat ukuran yang lebih besar dari ukuran yang pertama. Oke, bagian ini kita taruh di bawah. Nah, seperti ini ya. Ini juga ukurannya belum terlalu besar, jadi kita naikkan lagi menjadi angka 4 atau 3,5 ya. Nah, Ctrl K lagi. Setelah itu hasil bagian ini kita taruh ke bawah. Warnanya kita bisa sesuaikan. Oke, yang pertama itu ada putih untuk warnanya. Kemudian efeknya itu warnanya pink ya. Kita cari pink yang agak cerah. Nah, ini hot pink ya pakainya, atau bisa pakai yang merah ini. Nah, oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kita buat backgroundnya. Double klik di sini, disesuaikan ukurannya, pilih warna hitam. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal kasih efeknya lagi. Untuk yang pink ini, kontur lagi, kasih warna putih ya. Nah, oke, Ctrl K. Jadi sebetulnya basicnya itu ada di pengolahan konturnya itu ya. Nah, basicnya sudah seperti ini teman-teman. Jika sudah mengikuti, tinggal proses selanjutnya kita pemberian efek yang menyalanya ini ya, efek neonnya ini. Oke, kita pilih yang garis kecil ini dulu, kemudian pilih efek, kemudian kita pilih sebentar, aku sedikit lupa. Nah, kita pilih blur, pilih yang kedua. Nah, untuk bagian ini bisa disesuaikan aja ya radiusnya. Oke, jadi semakin ke kanan itu maka radius si cahayanya maka semakin lebar gitu ya. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama dengan yang kuning lagi, yang warna pinknya ini. Masuk menu efek, pilih blur, pilih Gaussian blur. Nah, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan lagi untuk blurnya ini ya. Oke, setelah itu tinggal yang terakhir juga sama. Masuk efek, blur, Gaussian blur, kita sesuaikan lagi.
Nah, oke. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita coba beri warna yang agak berbeda ya. Kita olah-olah lagi si warnanya ini. Nah, oke. Nah, oke, basicnya seperti itu. Tinggal kita buat efek bagian belakangnya ini. Kita kecilkan dan masuk ke menu gradient. Oke. Dengan cara kalau misalkan shortcut itu pakai G ya. Shortcut G. Nah, pilih yang fontaine fill. Untuk bagian ini kita pilih yang bulat ini. Nah, yang bagian bulat kita ganti warnanya menjadi pink seperti ini, dan kita buat warnanya lebih tua. Nah, jadi seolah-olah bagian ini itu menerangi cahaya. Oke, kita sesuaikan. Nah, bagian yang hitamnya juga kita bisa ambil warna dari sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah dapat 4 ya berarti. 3, baru 3 ya. Nah, kita sudah dapat 3 pengolahan teks seperti ini. Selanjutnya masih bisa masuk lah satu lagi ya. Kita pakai yang bentuk ini ya, efek dari si gelombang. Oke. Yang keempat, efek gelombang. Itu caranya cukup mudah juga. Yang pertama kita buat garis dulu. Oke. Setelah buat garis, kita lakukan duplikat. Oke, secukupnya. Nah, kita satukan. Selanjutnya kita bisa pakai tool smear yang tadi ya. Nah, kita buat seolah-olah melipat seperti ini. Oke, dirasa sudah cukup. Tinggal kita buat inisialnya. Kalau ini M, kita bisa pakai inisial TT. Ya. Oke, buat lebih lebar seperti ini. Jika sudah, tinggal kita lakukan intersect. Nah, setelah sudah, kita bisa geser yang bagian ini. Nah, intersectnya sudah jadi. Kita taruh di atas. Selanjutnya kita buat background. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal kasih nama aja.
Dah, jadi simple ya. Tinggal kita eksperimen-eksperimen lagi dengan menggunakan tools-tools yang sudah dikasih tahu dari video pertama.